Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Selamat sore, jumpa lagi dengan kita acara yang setiap minggu ya kita live streaming Facebook on Tirta Radio dalam program kostum konsultasi seputar hukum. Kali ini kita tetap konsen untuk membahas terkait narkoba. Kali ini saya kehadiran narasumber, beliau adalah penggiat dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia melalui Yayasan Raisa ya. Untuk itu pemirsa dan sahabat-sahabat kostum mungkin ingin kenal lebih jauh Bu Cornelis Notra. Ini nama asli atau nama apa ini? Nama aslinya Nelis Mawati. Nelis Mawati. Ya. Oke, selamat datang di kostum ya. Semoga narkoba cepat-cepatlah pergi dari negeri ini. Oke, saya langsung saja. Apa motif? Saya panggil Bu Nelis saja ya. Apa motif Bu Nelis sebagai penggiat narkoba ini? Apa motif sebenarnya yang lahir dari dirinya? Sebenarnya ada cerita sedikit kenapa bisa ya. Jadi latar belakang saya itu adalah guru kesenian, guru TKSD. Tetapi aktif tahun 90-an sampai 2000-an tuh mengisi acara di TVRI Nasional, tapi khusus untuk anak-anak pendidikan. Ya, jadi tahun 2014 adik kandung saya korban narkoba. Ya, jadi beliau kuliah sambil kerja guru bahasa Inggris. Tapi kami nggak ngerti, keluarga kami, apa itu narkoba, yang ciri-ciri orang sakau atau kena obat itu udah bertahun-tahun. Kalau sakit yang seperti sakau begitu udah dibawa ke rumah sakit, kemudian udah begitu aja terus, jadi udah bertahun-tahun benar-benar dibawa lagi ke memang ke rumah sakit rumah sakit jiwa ya, di scan ya, ternyata konsumsi narkoba udah nggak bisa Artinya nggak bisa tertolong lagi ya? Iya. Nah, jadi saya kan pencipta lagu anak-anak, pembuat drama-drama anak-anak di TVRI. Iya. Iya. Terus udah kena memang nyiris ya peristiwa itu, jadi semua ciptaan lagu, naskah drama saya alihkan untuk menyampaikan pesan-pesan moral tentang bahaya narkoba. Ini benar-benar hancur. Jadi sudah keluar masuk rumah sakit jiwa itu adik saya, udah habis-habisan semua, orang tua juga udah sampai stroke. Jadi memang parah narkoba. Jadi makanya karena saya adalah guru, saya nggak rela apakah nanti murid-murid saya akan kayak begini, karena adik saya itu alim, agamanya bagus,
kok bisa. Nah jadi dia kuliah sambil narik mikrolet. Nah jadi terus dicekokin sama temennya. Jadi ibu berpikir bahwa adik tadi yang alim itu akhirnya masuk pada ruang jeratan itu, iya, ya? kok bisa ya? Pergaulan itu kok bisa? Iya, berarti kan dia nggak tahu. Karena dirayu nggak usah pusing-pusing nih. Ini mau ujian nih, nggak usah ini. Jadi begitu kan bertahun-tahun, terus dia candu-candu itu kan kami nggak ngerti, keluarga nggak ngerti. Itu ya udah. Jadi karena saya ya tadi pencipta lagu anak-anak, membuat drama-drama anak-anak untuk tayangan TV RI waktu itu, ya udah saya alihkan kata-kata ini, lirik-liriknya semua ke pesan-pesan moral, kampanye ya, tentang narkoba. Ya, karena itulah pengetahuan itu saja yang saya tahu, karena saya hanya guru TK SD. Seperti itu. Ibu salah satu pendiri dari yayasan tadi, Raisa tadi ya? Iya. Dan juga saya alhamdulillah ada PT Ratu Pelangi yang memang memproduksi produk-produk untuk pembelajaran kebutuhan guru, seperti tarian, senam, kemudian modul-modulnya ada berbentuk DVD, berbentuk buku. Nah jadi PT Ratu Pelangi yang memproduksi, tetapi Yayasan Raisa yang memberikan tadi sosialnya yang untuk kegiatan BNN. Oh gitu ya? Iya, kegiatan narkoba. Jadi organisasi atau lembaga penggiat narkoba yang dibangun oleh ibu dan teman-teman ini dalam rangka hanya sosialisasi atau masuk pada ikut dalam rangka pemberantasan? Hanya sosialisasi. Sosialisasi iya. saja. Berarti pemberantasannya ada di BNN. Ada di BNN. Di setiap provinsi, kabupaten, iya. Kota ya. Betul. Seperti itu. Nah, pertanyaannya begini, di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu barang siapa dilarang mengkonsumsi, menguasai, menyimpan, dan mendistribusikan. Pertanyaannya ya, ini narkoba kok belum sampai sekarang nggak bisa hilang tuh, kok bisa? Makanya di sini ya kebetulan saya kan juga awam ya di masalah hukumnya gitu ya Pak ya. Jadi yang saya tahu adik saya korban begitu, jadi udah saya cegah aja yang belum kena, anak-anak semua supaya paham kalau narkoba itu menghancurkan mereka. Jangan, tetapi ya melalui saya bisa melalui nyanyi, melalui acting, melalui musik seperti itu. Gitu ya. Oke. Setahu saya melalui peraturan Badan Narkotika Nasional itu kan tiap tahun menerima anggaran cukup besar ya. Betul. Dari APBN ini. Betul. Nah, dengan tugas tadi merangkul lembaga-lembaga, organisasi-organisasi pemerintah, ya, baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah, untuk sama-sama. Nah, itulah, semoga alhamdulillah nih ada begini nih Bang. Semoga semua pejabat BNN melihat deh, kami mengkampanyekan bahaya narkoba ke setiap daerah sampai ke Pulau Nias pakai uang pribadi Yayasan Raisa sendiri. Tidak ada bantuan dari BNN sepeser pun. Ya, semoga BNN pusat melihat ini dan mana dong anggarannya gitu ya. Nah, saya sebenarnya kalau berbicara
tentang narkoba ini agak membuat cara berpikir kita itu, dan juga ingin melakukan pembuktian piramida terbalik. Ketika ada pemberantasan, mesti ada banditnya. Ketika ada pengobatan, di situ mesti ada penyakit. Ketika ada perbaikan, berarti itu barang pasti rusak. Pertanyaannya itu, di negara kita ini memang ada barang itu atau bagaimana? Saya ya pernah setiap kabupaten kota ya, kalau kita sharing semua mayoritas deh. Kalau kami kan bagian P2M, namanya pemberdayaan masyarakat, Pak. Jadi yang ditemuin itu adalah di kabupaten kota itu pemberdayaan masyarakat yang mendukung kami nanti untuk kegiatannya secara kelembagaan gitu kan. Nah, jadi mereka aja mengeluh, Pak. Tentang itu, apalagi tentang anggaran biaya. Jadi kalau kita masuk itu udah image-nya kita minta bantu dana, tapi kita langsung mengatakan kita tidak minta dana, kita cuma minta support. Kalau kami assalamualaikum izin, kami akan mensosialisasikan bahaya narkoba melalui karya seni. Seperti itu. Semua pembiayaan dari yayasan kami. Nah, jadi support apa yang diminta ke pemerintah? Ya di sini kami bergerak itu dari partisipasi dari sekolah yang membutuhkan modul-modul karya kami. Jadi kami misalnya memberikan materi olahraga senam. Senam itu lagunya tentang bahaya narkoba. Kemudian seni yaitu misalnya drama musikal, drama panggung. Nanti yang akan dimainkan di setiap sekolah. Nah itu berarti kan harus ada modulnya, Pak. Harus ada tutorialnya. Apa yang dimaksud dengan seni peran, apa yang dimaksud dengan olahraga ini, itu semua ada modulnya, ada tutorialnya. Nah modulnya inilah kami kemas, ada berbentuk buku, ada berbentuk DVD, ada berbentuk sekarang pakai link digital. Nah bagi sekolah yang membutuhkan, kami mensosialisasikan misalnya 2 hari atau 3 hari. Oh masih belum dapat, ada medianya enggak? Media itulah yang mereka partisipasi. Nah, bagi yang berminat dan memang mau berpartisipasi, dari misalnya dari jumlah sekolah 10%, 20% yang partisipasi, udah hebat banget. Partisipasi itu udah lengkap itu, mayoritas mulai dari 100.000 sampai 250.000, dipotong lagi untuk kebersihan, untuk snack. Jadi ya, tapi saya puas aja sih, benar Pak. Jadi sebelumnya saya juga kerjanya membuat modul media pembelajaran olahraga senam sama seni untuk guru-guru dari tahun 90-an, tahun 2000 sampai tahun 2014 itu saya sempat ya bisa PT Ratu Pelangi yang saya kelola sempat naik, kan tidak ada sosial BNN-nya Pak. Oh, iya. Nah udah itu kan saya sosial ya satu persatu habis. Tapi sudah pernah diajukan ke BNN tentang anggaran yang dimaksud? Ya untuk support aja kita minta diperhatikan. Kalau misalnya minta diperhatikan begini, kalau kami ke daerah, jadi ada beberapa memang mayoritas BNN mendukung semua, Pak, hampir 90% mendukung se-Indonesia. Tetapi kalau sudah berbicara masalah anggaran, nah jadi
mereka sudah berasumsi, oh berarti udah dapat dana dari pusat, seperti itu. Kemudian kalau dari pihak BNN mungkin kalau tanya langsung ke pusat, oh berarti tidak ada sama sekali. Jadi Ya. saya menarik tadi dari statement Ibu ya, bahwa saking giatnya para penggiatnya Iya. untuk supaya lakukan pencegahan Iya. atau sosialisasi Iya. agar jangan sampai dong deketin narkoba, contoh gitu ya. Iya. Berarti dasar itu Ibu yakin bahwa emang narkoba nggak bisa diberantas. Sebenarnya bisa lah Pak kalau di atasnya. Ya, makanya sulit kalau bicara kalau udah di atas sih Pak. Jadi kami yang di bawah aja. Kan di atas ada firman, Bu. Makanya Makanya saya, ada aturan loh. iya, saya punya keyakinan kalau anak-anak generasi penerus sudah disuguhkan dengan ya memang dengan akhlak, dengan agama yang bagus, kemudian sosialisasi bahaya narkobanya memang benar-benar dengan fokus dan maksimal, pasti dia paham Pak, pasti dia tidak akan tergiur, karena kan bandar-bandar narkoba itu kecanduannya ya karena peminatnya banyak. Nah, kenapa peminatnya banyak? Mungkin juga berasalnya dari awal mereka ya memang yang penting uang. Nah, kalau kita dari sekarang ya Pak. Peminatnya banyak ya. Iya, karena kan uang kan begitu. Karena ada salah satu daerah waktu itu di Sumatera Utara, kami kumpul sebelum kegiatan dengan UPTD namanya kalau sekarang Korwil, yaitu Dinas Pendidikan yang di kecamatan. Kumpul semua kalau kita untuk menata hari apa, kegiatan sosialisasi, tanggal berapa, tempatnya di mana. Nah, karena mereka tahunya kami adalah penggiat BNN dari Jakarta, mereka sampai tepuk-tepuk meja buat meminta kami tanggung jawab. Kalau anak mereka, saudara mereka, mayoritas di situ udah pada error, mulai anak SD, SMP, kena yang di pinggir-pinggir laut, yang di pinggir pantai. Nah, siapa yang tanggung jawab? Jadi marah-marah ke kami. Tolong dengan BNN pusat, ini anak kami biasanya pergi ke sekolah pagi-pagi, sekarang ke pinggir laut ketawa-ketawa sendiri, yang nyium-nyium itu pokoknya udah rusak, tapi kami habis di situ. Ya, kalau saya memahami secara hukum ekonomi, di mana ada pasar, di situ ada konsumen. Pertanyaan saya, pasarnya di mana? Ya, kira daerah Pak. Kalau yang kita kena udah keliling ya, yang kita ini memang kami tidak bisa masuk ke ranah itu pemberantasan ya Pak ya. Jadi cuman kita sering juga ngadu, oh ada yang ngadu nih dari Dinas Pendidikan, tapi kan dirahasiakan. Itu di warung itu tempat ini ada anak-anak SMA transaksi ini, tolong sudah ini, kami hanya bisa membantu seperti itu Pak. Ya, karena hanya dibatasi ruang geraknya ya, hanya dalam rangka sosialisasi pemberantasan. Iya, kami tidak memberantas. Jadi yang diberantas itu konsumen. Ya. Pasarnya disiapkan. Pas. Walau alam ya, tapi yang jelas, udah ngerti lah Pak. yang jelas begini, Bu. Saya tadi kembali pada rujukan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu karena juga ada lembaran negara, ya, ada peraturan presiden juga, ya. Nomor 47 nanti berubah di nomor 23 ya. Maka juga dasar itu lahir tadi juga peraturan BNN nomor 5 ya tahun 2020 tentang organisasi tadi yang dibentuk, terus tata kerjanya ya, terus ya Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten dan Kota. Saya lihat di dalam undang-undang itu ada terkecualinya. Boleh dipakai
jika dengan resep dokter. Sepakat ya? Iya, sepakat. Kayak Pertanyaan saya, Bu, Iya. mau jawab mau enggak terserah itu. Iya. Ya kan? Iya. Berarti dokter itu beli di mana, Bu? Ya, kalau katanya ke Bennett bisa. Oh, nanti saya tanya ya. Dan ini kita mewakili pikiran rakyat. Betul, iya benar Pak. Ya, Iya. kita harus mewakili pikiran rakyat dan lurus cara berpikirnya. Iya. Sebab begini ya, rumah sakit itu secara medis sangat perlu dengan barang ini. Iya, betul. Taruhlah 1 kilonya per bulan yang dibutuhkan oleh rumah sakit, kali ratusan bahkan berapa ratus rumah sakit di Indonesia ini. Ini siapa yang nyiapin? Ada yang nyiapin nanti kita tapi pakai resep lagi kan gitu Pak. Iya, artinya kan tadi di undang-undang saya memahami benar bahwa barang siapa, jenderal aja runtuh, Bu, kalau ketahuan nyimpan. Benar. Kita bisa review peristiwa-peristiwa. Ada para jenderal yang diduga kuat ya, menguasai, mendistribusikan barang ini, jatuh. Artinya undang-undang memberikan isyarat barang siapapun tidak boleh. Dan ini makhluk apa yang bisa masukkan barang ini ke rumah sakit dan farmasi pembuat obat? Ini, Bu, perusahaan-perusahaan farmasi ini butuh banyak narkoba untuk kepentingan medis. Ini pertanyaan logika saya, pertanyaan kostum yang cerdas ini. Ini siapa kelompok atau lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk dapat menyimpan secara legal, menguasai secara legal, dan mendistribusikan secara legal? Pada akhirnya saya melihat di undang-undang itu siapa, oleh mana orang dapat mengkonsumsi apabila melalui resep dokter dalam kepentingan medis. Oke, berarti dokter penjual demi kepentingan medis. Maka dokter belinya di mana? Dan rumah sakit untuk kepentingan operasi beli juga di mana? MOU dengan siapa? PT Farmasi juga demikian. Ibu tolong jawab dulu. Bapak langsung tanya sama Pak BNN Pak. Oh gitu ya? Iya. Dan saya juga berharap nih Bapak pertanyaan yang barusan Bapak lontarkan, saya juga ingin tahu Pak. Oh ingin tahu? Saya ingin tahu Pak. Wah. Berarti Saya aja penggiat tidak tahu Pak. Penggiat tidak tahu? Tidak tahu. Untuk yang rumah yang Bapak katakan itu setuju saya. Kalau rumah sakit itu membutuhkan Pak. Nah kemudian kan ada undang-undangnya harus memakai resep. Nah terus belinya kemana? Saya penggiat nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Iya, saya juga pengen tahu. Oh. Karena yang ada di otak saya itu, ya jangan sampai anak-anak korban kayak adik saya begitu aja. Tapi kan gini loh, jika ada barang tadi yang dianggap ilegal, yang disimpan secara ilegal, yang didistribusikan juga secara ilegal oleh kelompok yang legal, contoh begitu, Ya. kan nggak bisa diberantas bukan pandang.
saya minta Ya. sahabat kostum coba dong Ini harus komen. dipecahkan loh Pak. Oh, Benar, harus dituntaskan. Harus dituntaskan. Ini saya terima kasih banget dengan kostum dia. Saya sebagai penggiat, saya percayakan kepada kostum, tolong Pak dituntaskan sampai tuntas Pak. Kita masyarakat, apalagi kami penggiat, yaitu yang selalu mengkampanyekan bahaya narkoba, kami harus tahu. Ya biar nggak sia-sia Jawaban, maksud nggak saya. sia-sia. Makanya tadi logika intrik berpikir saya tadi mengatakan giatnya kita berkampanye itu karena kita tahu bahwa sesuatu itu tidak akan pergi. Giatnya kita memperbaiki karena kita tahu itu barang rusak, makanya diperbaiki. Ketika ibu ada di sini, makanya nanti ada kalimat berikut, ibu karena datanglah, ibu bisa pulang nanti. jadi ibu pun bingung. Bingung Pak. Jangankan saya, pihak BNN pun di Kabupaten Kota ini terus terang, kalau saya bertanya seperti yang Bapak sampaikan, Pak kok nggak bisa sih seperti Bapak ini tadi, masa nggak bisa diberantas ini, itu udah, aduh susah kita mau kalau mikirin yang di atas, udah kita ini. Tapi mungkin ibu tahu kali selentingan barang mana sih dijual di rumah sakit atau perusahaan farmasi. Kalau dari mananya nggak ngerti. Nggak tahu Pak dari mana Pak. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi ini Tapi saya kepengen tahu ini Pak. penting ya. Penting Pak, saya melihat bagian saya harus tahu Pak. Ini melalui kostum semoga bisa tuntas nih Pak. Nanti kita coba agendakan Adinda Mike. Kita undang ketua BNN provinsi ataupun kabupaten dan kota Tangerang supaya masyarakat kita juga begini. Anak-anak didik kita seringkali diberi pengetahuan tentang pendidikan bahaya narkoba. Ya. Bahkan waktu mereka untuk belajar pun diganggu untuk memahami. Ya. Terus kemudian bahkan di lembaga permasyarakatan, ya di lembaga-lembaga penjara juga, saudara-saudara kita yang sudah terinfeksi dengan bahaya narkoba, di sana juga melalui alat dan biaya negara dilakukan juga penyuluhan, ya, untuk supaya kemudian besok tidak balik lagi ke tempat itu. Belum juga nanti dibangun juga rumah rehab untuk memperbaiki psikologi daripada orang yang sudah pernah mencoba narkoba dengan anggaran negara. Betul. Semakin banyak yang direhab, maka semakin besok banyak juga yang ngantri. Semakin tadi dihalangi orang tidak kembali ke rumah di permasyarakatan penjara, semakin mereka lebih nyaman di dalam penjara. Ini yang saya maksud tadi adalah tujuannya apa kita ini kira-kira? Kita panggil kepala BNN. Saya waktu ngajak. Ini sahabat-sahabat kostum kasihan ini nggak Bapak Kepala BNN Kota Tangerang nih, ya. itu mensupport banget nih kegiatan kami, beliau yang mengarahkan lagi, intinya mensupport banget lah. Nanti kalau Bapak panggil pasti ya senang banget. Tapi pertanyaan tadi Kepala BNN yang bisa menjawab. Yakin kepala BNN bisa jawab kalau saya tanya itu? Kalau Kepala BNN insya Allah mungkin bisa menjawab. Ya karena gini ya, ini karena ini adalah konsultasi seputar hukum.
Iya. Saya lebih banyak membuat alas dasar hukum. Saya berbicara soal itu. Sebab saya bilang tadi, ini logika kita sebagai warga negara bahwa tidak ada undang-undang yang diciptakan melalui lembaga negara memberikan kewenangan seseorang ataupun lembaga yang boleh menguasai secara ilegal barang haram ini, mendistribusikan juga tidak boleh, memproduksi apalagi. Ini kan real tuh, undang-undang melarang itu. Tapi Kenyataannya maksud saya tadi adalah kok dokter bisa jual, rumah sakit bisa mendapatkannya, perusahaan pembuat obat farmasi juga bisa memperolehnya. Nah kan logika sederhana kita orang bodoh. Ini barang siapa yang siapin? Padahal di undang-undang itu dilarang itu loh. iya. Mungkin ada yang resmi. Kan di undang-undang nggak ada. Loh kan saya bilang tadi, Iya. ngapain jenderal bisa jatuh itu? Kalau ada resminya. Ini kostum bukan ekstrim, tapi kostum inilah cara untuk bicara transparansi. Kita mewakili pikiran rakyat. Iya. Seperti yang Ibu cerita tadi bahwa bagaimana rakyat di Sumatera Utara memprotek, Iya. bahkan marah di media ketika anaknya Ada error. pada error itu gara-gara narkoba. Iya. Nah ini kan tanggung jawab negara dan kita semua itu agar barang haram itu tidak ada. Nah tapi kok, aduh saya juga bingung itu. Aduh siapa bisa jawab itu? Kalau di luar negeri Bu, misalkan saya kasih perumpamaan dari Belanda ya, di Belanda itu dia legal, dia bahkan ke rakyatnya pun disediakan dengan skala tertentu, ya bisa mengkonsumsi dengan batas tertentu, dikasih kupon, satu orang tuh bisa beli dan menikmati, karena negara ada aturannya, lalu memakai APBN untuk membelanja barang itu, bahkan memproduksi, lalu kemudian dia salurkan bisa ke rakyat dengan toko-toko yang sudah ditunjuk, lalu nanti rumah sakit juga dimasukin, segala macam dimasukin. Itu jelas pemerintah dukung, karena tidak bisa kita pungkiri jika narkoba tidak ada di suatu negara maka rumah sakit tutup, maka obat semua tidak ada, perusahaan obat yang buka, yang produksi. Tapi di Indonesia ini kan sama undang-undangnya sama sekali pokoknya dulu bahasa orang Jawa, tutup, tidak boleh ada. Tapi operasi pakai narkoba itu tiap hari, bahkan tiap jam itu di setiap rumah sakit. Nah makanya tadi saya pikir penggiat orang-orang penggiat narkoba paham sekali bahwa sebenarnya yang jual secara legal siapa sih? Kami penggiatnya mungkin yang kelas ininya nih Pak, nggak paham nih masalah ke beratasnya dan asli. Saya juga ingin tahu Pak. Ingin tahu ya? Ingin tahu saya. Karena jujur kita masyarakat yang tadi, maaf ya, kasihan masyarakat yang taat pajak kan mengumpulkan uang tuh di pundi APBN. Nah sementara uang APBN ini kan 12
luar biasa besarnya dalam dalil pemberantasan narkoba. Tapi kalau peristiwa dan warna narkoba masih kuat seperti ini, bahkan sampai ribuan kali di negeri ini, di samping masyarakat kita banyak tumbang, ya anggaran kita juga mesti tumbang. Nah, saya berusaha untuk berpikir itu agar negara kita stabil. Nah, tadi apa yang dicari, apa yang diceritakan tadi oleh Ibu bahwa banyak penggiat narkoba berlomba-lomba untuk ambil dana agar mendapatkan kesempatan dalam rangka melakukan sosialisasi dan pencegahan. Nah, ini kan luar biasa. Saya bilang, masyarakat Indonesia kenapa giat melakukan tadi pencegahan dan sosialisasi? Karena tahu bahwa narkoba merajalela, udah di mana-mana. Tahu nggak Ibu? Merajalela. Iya, betul. Nah, pertanyaannya, pemerintah kita tahu nggak ini merajalela? Ya, BNK-nya kan ada, tapi untuk BNK sendiri untuk se-Indonesia itu juga belum tercover seluruh kabupaten kota, Pak, semuanya. Jadi mayoritas di satu provinsi itu hanya separuhnya. Misalnya provinsinya ada 30, hanya 15 BNK-nya. Mayoritas nggak ada yang full, separuh, mayoritas separuh. Itu kalau informasi dari BNN-nya karena keterbatasan dana negara untuk BNN. Berarti ketika ada kata penyitaan, taruhlah 100 kilo, penggiat, teman-teman penggiat itu tidak pernah dilibatkan untuk menyaksikan pemusnahannya. Ada sering itu, Pak. Kami juga pernah ini, cuman kalau Ada atau ada aturan yang mengatakan boleh atau tiada? kalau aturan itu kurang paham ya, tetapi pada saat pemusnahan itu kita sering dapat informasi dari tim, dari grup penggiat nih, ada tanggal sekian ada pemusnahan narkoba di sini, teman. Tapi saya sih belum pernah menyaksikan karena memang saya full ke daerah-daerah sosialisasi. Nah, pemusnahan itu rata-rata kan Penyitaannya Ibu pernah ikut? enggak. Pengamanan barang buktinya Ibu juga belum pernah ikut? Kalau kira-kira yang dibakar itu tepung terigu, contoh? Enggak benar. Oh, nggak pernah ya, tapi artinya Ibu hanya tadi ya, tugas mulia untuk sosialisasi, anak-anak. supaya tadi ada dasarnya tadi. Iya. Melatar belakangnya adalah jangan sampai generasi muda kita banyak yang tumbang seperti Iya. ini ya. Ada maksimal nggak pemerintah menangani bahaya narkoba ini kira-kira? Menurut Ibu saja. Enggak maksimal, Pak. Kenapa? Yaitu untuk dananya aja terbatas. Seperti kami penggiat, kemudian di setiap kabupaten kota itu tidak semua ada BNK-nya, seperti itu. Nah, pada saat kami sosialisasi, nah dari pihak BNN yang kita datangi, ya mereka sudah curhat duluan kalau ya memang tidak ada biaya untuk kegiatan sosialisasi yang kami lakukan, padahal kami kan tidak minta dana. Tapi dananya besar loh, turun dari ketuk pagu anggaran di DPR itu. Nah itulah, gak ngerti kami, Pak. Tanyakan pada rumput yang bergoyang.
Dok, kok bisa begitu ya Bu? Ya saya juga bingung. Kalau tadi bilang dananya kurang, padahal dananya cukup. Nggak ngerti ya. Karena kami sama Apakah menurut Ibu kurang maksimalnya hanya soal anggaran atau ada hal lain? yang saya terima kan setiap datang ke kabupaten kota itu kan kita silaturahmi ke BNN-nya dulu. Nah berarti kan selalu sharing di gimana apa pergerakan ini narkoba di sini amankah atau lebih dasarkah atau bagaimana, kemudian penanggulangannya seperti apa ya. Jadi ya curhatannya itu mayoritas semua kena dana anggarannya kurang, gimana mau bergerak maksimal padahal jam kerja sudah di luar ini. Jadi apa namanya itu benar-benar sosial seperti itu Pak. Jadi memang anggarannya kurang. Jadi yang saya dapat ya seperti itu bahasanya. Jadi belum diminta sudah curhat itu BNN provinsi dan kabupaten kota ya bahwa tidak ada anggaran ya. Iya. Bu, biar Ibu nggak grogi kita minum dulu. Ini jawabannya ini setengah-setengah ditahan-tahan ini. biar plong itu kan. Plong ya. Jadi begitu Pak. Apa namanya? Kalau misalnya ini apa yang lebih kurang sudah dari tahun 2015 sampai sekarang, berarti lebih kurang 9 tahun ya. Ya saya menjalankan sosialisasi ke daerah-daerah apa untuk perhatian dari dari pihak pemerintah ke kami penggiat. Kami kan ibaratnya sudah memakai dana sendiri, mengumpulkan guru-guru, memberikan sosialisasi, memanggil dari pihak BNN, memberikan penyuluhan. Itu semua dari dana kami, begitu Bapak. Ibaratnya, ini mohon maaf banget, dari pihak BNN sih tidak pernah meminta kepada kami jasa untuk penyuluh atau transport. Tetapi kami punya hati Pak, kami beri Pak, bagi yang tetap dikasih, tetap dikasih Pak. Transportnya? Dikasih Pak. Setahu saya Bu. Ya, tapi mohon maaf saya ini pemerintah mesti dengar ini. Ya, mohon maaf saya ini apa ya gimana ya, saya sih ikhlas ya Pak, saya ikhlas. Tetapi hanya dukungan ini aja yang kami minta. Kami kan mengharapkan setelah kami mengkampanyekan maksimal tentang bahaya narkoba untuk siswa melalui guru semua dengan biaya semua kami, seluruhnya kami dari A sampai Z. Nah kemudian hanya support misalnya dari pihak BNN setempat kepada dinas pendidikan, ayo karena ini adalah programnya untuk kampanye bahaya narkoba, mungkin kami penggiatkan yang namanya bekerja meninggalkan keluarga berbulan-bulan, semua hampir puluhan orang, hampir ratusan orang, kami satu grup itu semua. Jadi disupport begitu, maksudnya memberikan kepercayaan saja kepada dinas pendidikan kalau dukung deh program ini. Nah kemudian setidaknya kan ada dana BOS itu kan dana ya operasional sekolah, setidaknya mungkin sedikit disisakan untuk sosial lah kepada kami penggiat, karena kami tidak minta uang ini kami ada hasil karya. Ada hasil karyanya kami ajarkan gratis, kami modal semua gratis, hotel gratis, mobil gratis, semua dari kami semua. Kemudian hanya memiliki media pembelajaran satu sekolah hanya satu paket. Yang bersih kami terima hanya 100.000 atau 150, itu udah gede. Satu bagi yang ikhlas, hanya mensupport itu aja cukup deh. Tolong Kepala BNN, mensupport itu aja. Jadi kami minta, selalu saya minta pengarahan
ini kalau memang ada produk kami mungkin yang harus dibenahin kurang ini, kami siap. Oh ini dipoles, ini ada tuh BNN kurang ini Bu Nelly, terus oke, saya rombak tuh, saya tambah supaya lebih kena kepada penyampaian bahaya narkobanya, seperti itu. Jadi nggak perlu, kami tidak minta uang kepada negara, tapi tolong negara hargai kami sebagai penggiat sudah 10 tahun loh. Kami ada driver, ada korlap, ada instruktur, ada mentor, semua punya anak, keluarga, ibaratnya hanya mengharapkan partisipasi dari hasil karya. Nah, hasil karya, jadi kami tidak meminta sumbangan. Ibu nggak mau minta sama negara? Tidak. Apa karena ibu tahu negara miskin atau bagaimana? Ya, belum kita minta aja udah dibilang kagak ada. Padahal anggarannya besar loh ya, saya bilang tadi. Anggaran dalam pencegahan narkoba itu dari APBN itu besar. Oh karena tadi sebelum diminta aja udah curhat, itu yang membuat tadi teman-teman penggiat. Iya, kami masuk ke BNN Kabupaten atau Kota. Nah, kami langsung menyampaikan kami akan sosialisasi gratis Pak. Kalau gitu, kalau belum dibilang gratis, itu aduh Bu, nggak anggaran. Bu, pokoknya kami tidak minta biaya. Kami hanya surat dukungan aja, kami izin kalau kami mau sosialisasi. Bila dianggap perlu pulangnya diamplopin. Begitu ya. Nah, kalau di Dinas Pendidikan, nah ini kami sudah nih, Dinas Pendidikan sudah mengundang, mensupport kami, mengundang semua guru di satu tempat, memfasilitasi kami, kasih tempat, ibaratnya dikasih sound system yang ada, walaupun kami tetap punya perasaan kasih kebersihannya, tetap Pak, walaupun gimana gitu kan, karena kami merasa apabila ada yang partisipasi memiliki produk kami berikan. Itulah bukti real masyarakat itu memberikan kontribusi besar. Bahkan saya lihat teman-teman penggiat ini berikan sumbangan terus ini kepada negara melalui tadi uang loh, penghasilan sendiri. Berarti negara kekurangan dana untuk pemberantasan narkoba, kan logikanya di situ. Yang saya dapat begitu di setiap tempat. Oh ya? Iya, seluruhnya. Nah, tetapi pada saat di Dinas Pendidikan kami mayoritas juga menganggap kami sudah dapat anggaran dari pusat. Nah, tapi kami sampaikan dengan jelas, kemudian kami buktikan kalau kami betul-betul menyelesaikan kegiatan sampai maksimal dan tanpa meminta biaya pendaftaran. Jadi ya. Sampai kapan Ibu tidak datang kata bosan, kata jenuh, dan kata marah untuk terus melakukan itu? Alhamdulillah tahun 2024 ini Pak. Jadi jalan berapa tahun, 2015 sampai sekarang berarti 9 tahun ya. Jadi saya sama tim, saya juga kasihan memang terkadang menjadi seperti ini. Pada saat di kabupaten yang 1, 2, 3 misalnya hanya partisipasinya hanya 10% dari jumlah sekolah atau hanya 5%. Coba dari ratusan sekolah, misalnya ada 800 sekolah yang partisipasi 20 sekolah. Coba Pak, kami biayanya puluhan juta gitu. Jadi aduh iri sih sebenarnya Pak. Tapi kembali lagi saya kan juga saya pencipta lagu ya. Saya juga mungkin ada ya bisnis kecil-kecil yang lain ya, buat subsidi, ditambah lagi dibantu oleh anak saya juga sudah mulai jenuh sih, maksudnya kok nggak putus-putus dibantu mulu. Jadi ini ibu usaha apaan sih, seperti itu, nggak selesai-selesai. Maksudnya gini, ini driver kekurangan bensin, kan namanya memang tidak gini, hanya mengharapkan partisipasi sekolah
membeli media pembelajaran hanya satu untuk satu sekolah. Ibu belum bosan? Iya. Pertanyaan saya, Ibu belum bosan? Tahun 2024 ini agak Mulai bosan? mulai bosan, bukan apa ya Pak ya? Artinya bosan menyumbang kepada pemerintah? Mulai kecewa. Oh, ada kata kecewa? Ada mulai kecewa. Kenapa? Gini, nyiris Pak melihat karyawan-karyawan saya yang kadang drivernya, kemudian instrukturnya yang tertunda untuk jasanya karena kan mengharapkan partisipasi yang ikhlas. Nah, apabila dari Dinas Pendidikan ini mensupport semua, ayo partisipasi, misalnya hanya segini, setidaknya ada, berarti kan bersemangat karena itu kan memang produknya sesuai dengan pembelajaran olahraga, ada kurikulum olahraga, seni ada kurikulum seni, dan kemudian tari, seni peran, semua ada di kurikulum. Kemudian materi yang kami sajikan itu mayoritas dibuat ujian pada saat ujian nasional, dibuat ujian, yaitu senam, semua senam yang ini dari kami. Berarti kan materi kami bermanfaat, berguna. Kenapa sih dari pihak pemerintah tidak ada supportnya seperti itu? Terus mohon maaf banget nih, masa tidak bisa sih menyisihkan sedikit untuk sosial penyalahgunaan narkoba dari dana BOS yang sekian ratusan juta, puluhan juta, hanya kami satu sekolahnya hanya belum tentu 2 tahun sekali kami masuk ke sana, itu 4 tahun sekali satu sekolah, hanya 150.000 rupiah. Harusnya pemerintah senang ya, Harusnya ketika ada warga negara, sekelompok warga negara yang memberikan kontribusi berupa tenaga, pikiran, bahkan materi ya, untuk membantu tadi pemerintah dalam rangka meminimalisir benar. tentang bahayanya narkoba. Iya. Bahasa Ibu tadi, kenapa tidak mau atau Tidak seperti apa ya, saya ini ada dua mungkin dari pihak BNN-nya harus memberi penjelasan. Kami kan penggiat BNN yang mendapatkan sertifikat dari BNN RI, ya toh. Berarti kami diberikan bintek, kemudian diberikan sertifikat, pernah diberikan rekomendasi untuk ke seluruh daerah-daerah untuk mengkampanyekan bahaya narkoba. Ya berarti kan kami dipercaya, ya sedikit kami disupport lah. Disupportnya nggak usah uang, tolong Dinas Pendidikan ini ada pencegahan narkoba melalui kegiatan ini. Nah, melalui drama, melalui olahraga. Nah, kami begini hanya partisipasi atau ini dari BNN nggak ada. Jadi sehingga Dinas Pendidikan mereka semua menerima kami, tetapi sangat miris kami Pak, benar-benar. Ibaratnya benar-benar kami kerja rodi untuk pemerintah. Iya, karena tadi kalau melihat Ibu dibintek, Iya. Ibu diberikan kewenangan, diminta oleh pemerintah bagian daripada perangkat BNN Betul. untuk turun terjun langsung ke masyarakat. Benar. Dalam rangka tadi pencegahan. Iya. Nah, tetapi kita tidak disokong, tidak katakanlah disupport, Iya. baik materi maupun ruang dan waktu. Iya. Berarti pemerintah tidak mau sebenarnya. Nggak ngerti saya. Jadi yang ada di benak saya hanya mencari ridho Allah aja, karena keluarga saya korban narkoba dan saya latar belakang adalah seorang pendidik. Ya, saya tidak ikhlas saja kalau anak-anak pendidikan korban kayak adik saya itu doang Pak. Karena saya melihat adik saya sadis Pak, sampai sekarang masih hidup, nggak ada gunanya. Sampai Sarjana nggak ada guna, ada sampai sekarang. Kalau dia ingat
Dia mau jadi polisi, dia pakai topi polisi, dia bikin pistol-pistolan, dia keliling kampung, dia ini namanya orang error. Sudah pernah masuk grogol, kita ini kan yang ibaratnya tuh yang pernah yang eksekutifnya lah supaya cepat sembuh, ini udah nggak bisa lagi, udah nggak ada guna. Mudah-mudahan pemerintah mendengarnya. Apa harapan Ibu? Ya kami nggak tahu ya, kalau penggiat yang lain nih mohon maaf, penggiat kan banyak banget. Khusus saya penggiat, saya Nelismawati yang mendapatkan piagam penghargaan penggiat P4GN dari BNNRI. Itu saya tidak minta uang kepada negara, tapi tolong support kami secara moral, secara kelembagaan, kemudian hargailah, gimana ya, kami ini manusia, kami juga butuh untuk biaya hidup seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya bisa saja saya alihkan, sebelumnya saya tadi mulai jenuh, sudah nggak usah mengkampanyekan bahaya narkoba seperti biasa, karena saya tetap memberikan materi di Dinas Pendidikan untuk pembelajaran kesenian atau olahraga, dibeli kok sama ini karena produknya itu sama gitu kan. Tapi pada saat saya sosialisasi tentang narkoba, ini miris sama sekali, sampai sekarang habis Pak semua, udah saya jualin buat nutupin. Oh, luar biasa ya. Iya. Semoga Tuhan tetap memberikan kekuatan sama Ibu ya, dalam rangka niat yang baik ini. Amin. Mulai jenuh, mulai kecewa, tapi masih penasaran, penasarannya, ya Allah, masa nggak ada jalan sih, masa Kenapa pemerintah tidak mau sebenarnya gitu ya? Itu. Jadi langsung begitu saja. Mudah-mudahan pemerintah juga, karena yang kami tahu bahwa melalui perintah konstitusi negara menjamin kehidupan yang layak, ya. upah yang layak, kesehatan yang layak, dan menjamin keamanan baik fisik maupun secara psikis. Makanya ada hak asasi manusia. Kalau ada yang tumbang, berarti negara tanggung jawab. Tapi hari ini saya baru dengar bahwa Yayasan Raisa yang bertanggung jawab sendiri. Nanti bisa dipanggil karyawan saya, instruktur, mentor, silahkan cerita sama mereka. Tapi memang mereka ada berjiwa sosial juga, walaupun telat-telat gajinya nanti tetap aja, nggak tahu lah, mungkin dari Allah aja kali, tetap masih membantu seperti itu Pak. Ya, Kostun, terima kasih banyak kepada teman-teman dari Yayasan Raisa yang selama ini sudah kurang lebih 9 tahun mendedikasikan dirinya, ya, mengorbankan waktunya, mengabaikan kehidupannya sendiri untuk memperjuangkan demi kemaslahatan umat, agar rakyat Indonesia segera bebas dari narkoba. Yayasan Raisa dan Ratu Pelangi Dan Indonesia. Ratu Pelangi Indonesia. Apa harapan dan tips dari Ibu kepada seluruh masyarakat Indonesia agar kiranya bahwa narkoba itu adalah bahaya yang sangat besar? Apa harapan? Ya. Apa tips? Ya, karena kita punya pengalaman pribadi di keluarga, ya kita sampaikan ya, narkoba itu nggak ada, memang tidak ada bagusnya, sangat berbahaya sih Pak. Sangat berbahaya, sampai korbannya sebegitu, kita miris sih ya. Jadi memang nggak ada bagusnya. Walaupun mungkin katanya uangnya sampai bisa
kaya jadi bandar narkoba, tapi yang korban narkoba itu nyiri sekali. Untuk masyarakat apakah mau dipertahankan, sudah tahu dampaknya, benar-benar hancur kok masih tergiur sih. Nah itu emang kenapa sih begitu? Ya mungkin kembali lagi di sini, apa memang dari kecilnya tidak diberi pemahaman tentang narkoba tersebut, nggak tahu, kemudian juga dengan akhlak dan ilmu agamanya seperti itu Pak. Tapi adik saya itu alim Pak, dari keluarga paling alim. Paling alim. Iya, coba Pak. Kan ini kan jadi sadis narkoba kan? Ya, kita sepakat tetap melihat bahwa tanggung jawab stabilitas ada di tangan pemerintah dengan segala kekuatan perangkat bahkan kekuasaan. Tapi kalau hari ini kita masih melihat ada korban yang banyak, rakyat selalu menuntut untuk menjaga dirinya sendiri, bahkan menjaga teman-temannya, bahkan diminta untuk juga melakukan sosialisasi dan pencegahan kepada masyarakat lain. Maka tanyakan, hanya di atas yang tahu. Dan kostum ingin mengatakan bahwa ketika kita mau berbicara keadilan, tegakkan hukum seadil-adil. Semoga 2004 kesananya ada perubahan deh, penegakan hukum seadil-adilnya. Kami penggiat P4GN dan masyarakat sangat merindukan Pak, dan saya juga itu merasakan kalau hukum di Indonesia kapan sih bisa adilnya, bisa ada penegakan hukum seadil-adilnya itu kapan sih? Sangat merindukan. Sangat merindukan. Ketika orang rindu berarti dia tidak pernah datang. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa dalam program kita kostum di pekan depan. Terima kasih banyak. Salam kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu. Keren. Thank you. Makasih banyak.